Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kali ini kami akan mempresentasikan mengenai Assess of Future Exchange Rate Movement and Use of Currency Derivative Instrument. Jadi kelompok kami ada 3 orang. Yang pertama ada Jason Arnold, lalu ada Muhammad Saran, lalu yang ketiga ada Nicholas Hanjaya. Tinjauan Pustaka Chapter 4 A. Mengukur pergerakan nilai tukar. Pergerakan nilai tukar ini mempengaruhi nilai emisi karena jumlah arus kas masuk yang diterima dari ekspor atau anak perusahaan dan jumlah arus kas keluar yang diperlukan untuk membayar biaya impor. Nilai tukar mengukur nilai suatu mata uang dalam satuan mata uang lain. Dalam pergerakan nilai tukar, penurunan nilai mata uang disebut depresiasi, sedangkan kenaikan nilai mata uang disebut apresiasi. Ketika kurs spot asing pada dua titik pada waktu tertentu dibandingkan pada tanggal yang lebih baru dilambangkan sebagai S, dan tanggal sebelumnya dilambangkan sebagai ST-1. B. Keseimbangan nilai tukar. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar dengan mempengaruhi kondisi penawaran dan permintaan adalah tingkat inflasi relatif, suku bunga, tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah, karena faktor tersebut menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau aliran modal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan mata uang dan penawaran mata uang untuk dijual, sehingga mempengaruhi keseimbangan nilai tukar. Dua faktor yang paling diperhatikan oleh pelaku pasar FX adalah inflasi dan suku bunga. Jika suatu negara asing mengalami inflasi tinggi, maka ekspor ke Amerika Serikat harus menurun, impor harus meningkat, dan ada tekanan ke bawah pada equilibrium nilai mata uang. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan kecepatan pertukaran. Faktor utama yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar dengan mempengaruhi kondisi penawaran dan permintaan adalah tingkat inflasi relatif, suku bunga, tingkat pendapatan, dan kontrol pemerintah. Karena faktor tersebut menyebabkan perubahan dalam perdagangan internasional atau aliran modal. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi permintaan mata uang dan penawaran mata uang untuk dijual, sehingga mempengaruhi keseimbangan nilai tukar. Dua faktor yang paling diperhatikan oleh pelaku pasar FX adalah inflasi dan suku bunga. Jika negara asing mengalami inflasi tinggi, maka ekspor ke Amerika Serikat harus menurun, impor harus meningkat, dan ada tekanan ke bawah pada nilai equilibrium dari mata uang. D. Instrumen derivatif. Derivatif adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih untuk membeli atau menjual aset atau komoditas. Setelah itu, akad tersebut akan dijadikan objek transaksi. Harga untuk nilai kontrak ini harus disepakati oleh kedua belah pihak. Itu juga dipengaruhi oleh aset induk atau harga komoditas. Ada beberapa jenis turunan. Secara umum, derivatif dibagi menjadi dua bagian, yaitu derivatif yang dijual di pasar sekunder dan derivatif yang diperdagangkan secara over the counter. Ada banyak jenis dan contoh turunan, yaitu kontrak serah, kontrak berjangka, kontrak opsi, dan swap. Pergerakan nilai tukar silang. Kurs silang adalah pasangan mata uang non-US dollar melihat mata uang non-dolar lainnya dari perspektif Amerika Serikat. Perubahan nilai tukar akan mencerminkan tingkat permintaan dan penawaran uang antara dua negara. Faktor yang mungkin titik-titik yang mempengaruhi nilai tukar equilibrium serupa dengan beberapa titik yang sudah ada seperti di atas. F. Pemanfaatan terhadap pergerakan nilai tukar yang diharapkan. Beberapa institusi atau lembaga keuangan memprediksi perubahan nilai mata uang dalam waktu dekat. Agensi sedang mencari kesempatan untuk mendapatkan keuntungan dari spread antar mata uang yang dianalisa. Chapter 4 As CFO of Blitz Inc., Ben Holt was pleased that the system for exporting speeches to Thailand was doing well. Entertainment Product has committed to buy speeches in a fixed amount every year for the next 3 years at a fixed price using the baht currency. Blitz used Thai suppliers for some of the components needed to manufacture speeches. Holt, however, is concerned about recent developments in Asia. Many foreign investors are investing in Thailand to take advantage of the high interest rates there. However, as a result of the weak economy in Thailand, many foreign investors withdrew their funds. Ben Holt is at a loss as to how Thailand's economic change could affect the value of the baht and Blitz. He was also confused as to whether the effect on Thai baht could affect Blitz even though entertainment product
in Thailand is committed to pledge for the next 3 years, Holt believed that the pledge could speculate on the baht's anticipated move, but he was unsure about the products required to achieve this. Problem formulation. Number 1. How is the percentage change in the value of the currency measured? Please illustrate your answer numerically, assuming a change in the value of the Thai baht from $0.022 to $0.026. Number 2. What are the basic factors that determine the value of a currency in equilibrium? What is the relationship between these factors? Number 3. What is the relatively high inflation rate and interest rates in Thailand affect the value of the baht? Assume a constant US inflation rate and interest rates. Number 4. What do you think is the loss of trust in Thai baht as evidenced by withdrawal of funds from Thailand? Will it affect the value of the baht? Number 5. Assume that the Central Bank of Thailand wants to prevent the withdrawal of funds from its country in order to prevent further change in the currency value. How can it achieve this goal using interest rates? Number 6. Create a spreadsheet describing the steps the treasury pledge should follow sequentially to speculate on the expected movement in baht value over the next 30 days. Also, the speculative profits in dollars generated from each scenario. Use both examples of Ben Holt to illustrate possible speculation. Assume that the pledge can borrow either $10 million or the equivalence of this baht amount. Furthermore, assume that short-term annual interest rates are available for NIF. Jawaban kasus chapter 4. Pertanyaan yang pertama yaitu persentase perubahan nilai mata uang dengan asumsi perubahan nilai baht Thailand dari 0,022 dolar hingga 0,026 dolar. Yang perlu kita tahu bahwa 0,022 dolar ini merupakan ST-1, yaitu mata uang yang kurs spotnya itu mengalami perubahan, atau yang sebelumnya, atau maksudnya itu sebelum mengalami perubahan. Lalu 0,026 ini merupakan S-nya, yaitu mata uang yang sudah mengalami perubahannya. Nah, rumusnya itu gimana sih cara kita tahu perubahan persentasenya itu? Rumusnya itu delta persen sama dengan S dikurangi ST-1-nya, lalu kita bagikan dengan ST-1. Jadi kita kan sudah tahu S-nya itu adalah 0,026, lalu ST-1-nya adalah 0,022. Nah, setelah kita tahu rumusnya, kita dapat 18,18. Jangan lupa kita itu kalikan ke persennya, jadi 18,18%. Nah, 18,8% ini mengartikan apa sih? Nah, ini mengartikan bahwa nilai baht Thailand berubah dari 0,022 menjadi 0,026 dan ada perubahan sebesar 18,18%. Gitu. Pertanyaan yang kedua, faktor dasar penentuan nilai mata uang dan hubungan faktor-faktor tersebut dalam keseimbangan itu apa? Nah, menurut kelompok kami ada dua faktor fundamental utama yang digunakan di dalam banyak aplikasi ekonomi, yaitu penawaran mata uang dan juga permintaan mata uang. Sebenarnya ini sama kalau kita lihat mungkin di teori mikro, yaitu supply and demand. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhinya itu ada apa aja sih? Yang pertama ada inflasi, lalu yang kedua ada utang negara, lalu yang ketiga ada tingkat suku bunga, yang keempat ada intervensi pemerintah, dan yang terakhir ada pertumbuhan perekonomian negara. Yang sering terjadi apabila terdapat peningkatan pasokan, nilai barang maupun jasa, mata uang akan menurun nilainya. Di dalam equilibrium penawaran, mata uang dan permintaan mata uang akan sama satu sama lainnya. Pertanyaan yang ketiga,
Tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif tinggi di Thailand dapat mempengaruhi nilai baht dengan tingkat inflasi dan suku bunga yang AS yang konstan. Nah, kita setuju gitu. Tingkat inflasi dan suku bunga yang relatif tinggi di Thailand dapat mempengaruhi nilai baht tentunya. Pada kasus Blitz ini incorporation akan mendapatkan dampaknya juga. Tentu, tingkat inflasi yang relatif tinggi dapat membuat permintaan mata uang baht tentunya akan turun, ya kan? Disebabkan oleh kegiatan ekspor yang mulai berkurang. Nah, orang-orang itu mungkin sudah akan mengimpor barangnya karena tingkat inflasi itu yang tinggi dari mata uang Thailand tersebut. Nah, lalu apa sih efek dari suku bunga sendiri itu? Suku bunga yang tinggi tentu akan menyebabkan orang-orang itu, misalnya investor Amerika Serikat, akan tertarik dong dengan berinvestasi di Thailand. Tetapi melihat inflasi yang cukup tinggi, maka orang-orang pasti akan memikir 2 kali. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu pengaruh hilangnya kepercayaan terhadap baht Thailand dengan penarikan dana dari Thailand. Tentunya pasti kalau misalnya kepercayaan dari investor itu berkurang, pasti para investor akan mengambil dananya kembali gitu. Nah, hal ini tentu akan berpengaruh pada nilai baht Thailand karena akan menunjukkan nilai yang ketidakstabilan. Nah, hal ini juga akan berpengaruh sekali pada perusahaan Blitz karena adanya perubahan nilai tukar baht Thailand bisa menyebabkan terjadinya perbedaan penghasilan kan. Nah, bisa penghasilannya berkurang, juga mungkin saja kalau misalnya nilai bahtnya naik, ya hasilnya bisa tambah bagus gitu kan. Tapi yang perlu dikhawatirkan bila kita sudah komitmen bahwa harganya segini, tiba-tiba ada fluktuasi, itu yang bisa membahayakan dari perusahaan Blitz. Pertanyaan yang kelima, cara pencegahan penarikan dana oleh Bank Sentral agar dapat mencapai tujuan. Nah, Bank Sentral kalau mau mempertahankan dari penarikan itu, tentunya Bank Sentral harus punya 2 trik. Yang pertama, Bank Sentral itu harus bisa memberhentikan atau setidaknya slow down lah depresiasi dari baht sendiri. Nah, lalu yang kedua yang harus dilakukan oleh Bank Sentral yaitu menaikkan suku bunga. 2 hal ini sebenarnya kunci utama dari sebuah negara untuk menarik minat investor gitu. Terutama kalau di kasus ini menarik investor Amerika Serikat. Nah, pertanyaan yang keenam atau yang terakhir di chapter ini yaitu spekulasi mengenai pergerakan mata uang baht selama 30 hari ke depan. Nah, tingkat suku bunga kita lihat di sini mata uangnya ada suku bunga pemberi pinjaman tahunan dan juga bulanan dibagi 12 bulan gitu. Lalu ada suku bunga peminjam juga sama. Suku bunga pemberi pinjaman memberikan tingkat suku bunga sebesar 8,10% atau per bulannya adalah 0,675, sedangkan Thailand Baht itu 14,80%. Suku bunga pemberi pinjamannya, sedangkan suku bunga peminjam itu 15,40, sedangkan suku bunga peminjam untuk dolar AS adalah 8,20 gitu kan. Lalu skenario tingkat nilai tukar pertama adalah nilai tukarnya itu 0,022 USD. Lalu Thailand Baht-nya itu adalah 1 dibagi 0,002 USD. Nah, skenario tingkat nilai tukar kedua yaitu 0,022 USD. Habis itu THB-nya per USD-nya itu ada 1 bagi 0,022 juga. Nah, skenario pertama itu depresiasi baht dari 0,22 menjadi 0,20. Nah, Blade-ins ini meminjam baht itu senilai 10 juta dolar. Nah, 10 juta dolar ini kita konversikan dulu menjadi baht. Jadinya 454, 545, 454 juta. 454 juta. Nah, setelah kita mengubah baht Thailand ke dolar, baht Thailand kita konversikan lagi menjadi dolar dan menjadi 10 juta. Perhitungannya itu yaitu 454 tadi kita kalikan 0,022 dolar. Lalu meminjamkan dolar sebesar 8,10% per tahunnya yang mewakili
pengembalian 0,68 selama periode 30 hari gitu. Jadi rumusnya itu perhitungannya 8,10% dikalikan 30 per 360. Setelah 30 hari maka Blitz akan menerima sebesar 10.068.000 dolar tentunya ya. Jadi segitu. Perhitungannya kita 10 juta dolar dikali 1 tambah 0,0068. Oke. Setelah itu, Blitz menggunakan hasil pembayaran pinjaman dolar pada 30 hari untuk membayar kembali BAT yang dipinjam. Bunga tahunan atas BAT yang dipinjam adalah sebesar 15,40% atau 1,28% selama periode 30 hari. Perhitungannya adalah 15,40 dikali 30 dibagi 360. Sehingga jumlah total BAT yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman adalah sebesar 460.363.636,40 BAT. Jumlah dolar yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman BAT itu kita tinggal kalikan tadi kan 460 juta tadi dengan 0,022 dolar gitu. Nah, jadinya adalah 9.270,273 juta dolar USD gitu. Nah, kita laba spekulatifnya itu 10 juta tadi, kita mengubah BAT Thailand ke dolar itu. Lalu kita kurangi dengan jumlah dolar yang kita perlukan untuk membayar kembali pinjaman BAT-nya. Jadi dapatnya 860.727 USD. Nah, skenario yang kedua ini sebenarnya itu hampir sama dengan skenario yang pertama. Intinya Blitz ini meminjam dolar, tetapi dikonversikan akhirnya ke BAT Thailand. Benar kan? Tadi kan BAT ke dolar, ini dolar ke BAT. Nah, Blitz ini meminjam sebesar 10 juta USD, lalu dikonversikan sebesar 454 ini kan. Nah, ini perhitungannya gimana sih? 10 juta kita bagikan dengan 0,022. Nah, lalu Blitz ini meminjamkan uang tadi itu 454 ini selama 30 hari. Nah, per tahunnya ini kan memiliki bunga 1,23%. Nah, tapi selama 30 hari kita itu rumusnya gini. Kita tuh bunganya kan 14,80 kan. Kita kalikan 30 per 360. Jadinya itu 1,23% per 30 harinya gitu. Nah, setelah 30 hari, maka Blitz akan menerima uang yaitu sebesar 460 juta ini yang di bawahnya ini. Nah, setelah itu setelah itu perhitungannya itu gimana sih dia itu dapat 460 juta itu. Nah, 454 juta itu kita kalikan 1 plus 0,0123. Nah, hasilnya kita dapat angka segitu. Selanjutnya, Blitz menggunakan hasil pembayaran pinjaman BAT pada 30 hari untuk membayar kembali dalam bentuk dolar yang dipinjam. Bunga tahunan pada dolar yang dipinjam adalah 8,20% atau 0,68% per 30 harinya. Nah, oleh karena itu jumlah total dolar yang diperlukan untuk membayar kembali pinjaman dolar itu kan adalah sebesar 10.068 juta. Atau perhitungannya itu 10 juta kita kalikan 1 plus 0,0068, kita ketemu hasilnya tadi. Lalu kemudian kita tuh hitung gitu. Kita hitung laba spekulatifnya. Kita hitung laba spekulatifnya dengan mencari tahu jumlah BAT yang harus kita bayar. Nah, caranya gimana? Kita 10 juta 10 juta tadi 68 itu kita bagi dengan 0,025 dolar. Hasilnya kita ketemu 402.720.000. Kemudian Blitz akan mendapatkan keuntungan spekulatif besar 50 juta BAT.
Nah, kalau kita konversikan lagi ke dalam dolar, maka spekulatifnya dia itu dapat 1.435 USD. Tinjauan pustaka, Chapter 5. A. Derivatif mata uang. Derivatif mata uang adalah perjanjian untuk menukar dua mata uang di kemudian hari. Kesepakatan yang dicapai tetap berdasarkan kesepakatan kontraktual awal yang telah disepakati oleh semua pihak terkait. Kontrak yang diadakan selalu didasarkan pada harga mata uang dan dapat berupa kontrak berjangka atau kontrak opsi. Derivatif mata uang sering digunakan oleh perusahaan untuk memprediksi fluktuasi ekstrim nilai tukar mata uang di masa depan. Akibatnya akan ada bahaya yang harus diatasi dan diselesaikan. Yang kedua, mencoba meminimalkan risiko pertukaran mata uang untuk membatasi eksposur nilai ke tingkat yang dapat ditoleransi. Yang pertama, pasar maju. Kontrak forward adalah kontrak antara dua pihak yang terhubung antara korporasi dan lembaga keuangan. Salah satu komoditas yang diperdagangkan adalah harga yang disepakati di awal kontrak. Tujuan pasar maju yaitu mengikat nilai tukar mata uang dengan jumlah yang disepakati. Yang kedua, mengikat nilai tukar dalam jangka waktu yang disepakati dalam kontrak. 2. Premium atau diskon dalam forward rate. Arbitrage atau arbitrage pada dasarnya ditujukan untuk mengambil profit dari perselisihan harga kurs, sehingga menjadi lebih optimal. Bila ada perbedaan harga, namun tidak menutup kemungkinan juga dapat dilakukan jika kondisi harga kurs forward sama dengan kurs spot. Movements in the forward rate over time digunakan untuk menghitung nilai premi yang dibayarkan kepada seseorang. Idealnya hal ini dapat dilihat dari tingkat suku bunga, karena suku bunga di berbagai negara selalu berubah dan bervariasi. Oleh karena itu, penting untuk menghitung berdasarkan suku bunga aktual pada saat itu. Yang kedua, offsetting a forward contract. Setiap perusahaan tentunya ingin mengambil keputusan yang menguntungkan dirinya. Oleh karena itu, untuk menyelaraskan kontrak berjangka dengan bank rekanan asli, perusahaan dapat melakukan negosiasi. Yang ketiga, non-deliverable forward contracts atau NDF. Tidak ada konversi mata uang dalam NDF, tetapi satu pihak harus membayar selisih kurs secara tunai. Dalam kondisi tersebut, NDF sering digunakan sebagai mata uang di pasar berkembang karena tidak ada pertukaran mata uang seperti kontrak berjangka. C. Pasar mata uang berjangka. Pasar mata uang berjangka juga memiliki kesamaan dengan kontrak forward, yaitu adanya kontrak yang mengikat untuk menentukan nilai tukar dan pertukaran mata uang sehingga penyelesaian pada waktu yang telah ditentukan. Pasar mata uang berjangka memiliki spesifikasi kontrak standar seperti yang pertama, jumlah penukaran minimal dalam kontrak, kedua, nilai likuiditas yang lebih besar dibandingkan dengan kontrak berjangka, ketiga, pada umumnya US dollar sebagai dasar penentuan harga, tetapi tidak menutup kemungkinan jika dasar penentuan harga dengan kurs lainnya. D. Perdagangan mata uang berjangka. Yang pertama, brokerage firms berstatus sebagai penghubung antar perusahaan dan perorangan dalam transaksi currency futures. Yang kedua, broker sudah tidak asing lagi bagi kita dalam semua jenis trading. Maklar efek inklusi dalam currency futures memiliki kontrol penuh atas platform perdagangan elektronik. Currency future contract mirip dengan kontrak berjangka karena pelanggan dapat mengunci nilai tukar atau mata uang. Hal tersebut dapat mempertimbangkan kembali pembelian dan penjualan di masa mendatang nanti. Lalu pricing currency futures, karena harga kontrak nilai tukar, harga mata uang berjangka akan sama dengan forward rate sampai dengan akhir masa kontrak. Yang ketiga, credit risk of currency future contract harus memiliki volatilitas yang tinggi. Menjaga nilai kontrak sesuai, diimbangi dengan manajemen risiko yang baik kesepakatan di awal. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko, CME menetapkan persyaratan margin dengan sistem bahwa setiap orang yang mengambil posisi diharapkan melakukan penyetoran kepada setiap perusahaan. Chapter 5. Pledged yens needs to order supply 2 months ahead of the delivery date. They are also considering other orders from Japanese suppliers that require 12.5 million yen to be paid at the time of delivery. Pledge has two options. First, buy 2 call option contracts, or the second option is buy 1 future contracts for 12.5 million yen. Futures prices
in the yen currency have historically shown a slight discount from the exciting spot rate. However, the company still wants to use the currency option to maintain depth in Japanese yen to make transactions 2 months in advance. Pledge chose to hedge the yen's debt because it was inconvenient to leave positions open given the historical volatility of the yen currency. Nevertheless, the pledge will be willing to remain unprotected if the yen becomes more stable later. Ben Holt prefers the flexibility that option offer to future contracts because he can terminate option if the yen depreciates. Holt wants to ensure to pledge only pays no more than 5% above the exciting spot rate for transactions 2 months beyond the order date, as long as the option premium is no more than 1.6% of the price it would have paid per unit when placing an option. The yen option requires a premium of 1.5% of the transaction amount to be paid if the option is used. There is a lot of uncertainty about the future value of the yen, although it has no effect on the spot rate or yen futures rate. Problem formulation. Number 1. If pledge use a call option to hedge its yen debt, should pledge use a buy option with an exercise price of $0.00756 or a buy option with an exercise price of $0.00792? Describe the trade-off. Number 2. Should pledge leave their yen positions unchallenged? Describe the trade-off. Number 3. Assume there are speculators who try to take the advantage of their expectation of the movement of the yen for 2 months between the date of ordering and delivery by buying or selling yen future now and buying or selling yen at the future spot rates. Given this information, what are the expectations on the order date of the yen spot rate on the delivery date? Number 4. Assume that the company shares the market consensus of the future yen spot rate given this expectation and given that companies make decisions. Number 5. Is the choice you made for the optimal hedging strategy in question 4 sure to be the lowest cost alternative in terms of actual cost incurred? Why or why not? Number 6. Now assume that you have determined that the historical standard deviation of the yen is about $0.005. Based on your assessment, you believe it is highly unlikely that the future spot rate will be more than 2 standard deviations above the expected spot rate on the delivery date. Also assume that the future price remains at the current level at $0.00691 based on the expectation of this future spot rate. What is the optimal hedge for the company? Jawaban kasus chapter 5. Jika pledge menggunakan call option untuk melindungi nilai hutang dengan yen, lebih baik menggunakan call option dengan harga exercise 0,00756 USD atau call option dengan harga exercise 0,00792 USD, serta jelaskan trade-off yang terjadi. Nah, pada kondisi ini sebenarnya perusahaan dihadapkan dengan dilema. Dilemanya itu apa saja sih? Nah, pledge ini harus memilih exercise yang lebih tinggi atau dengan premium yang lebih tinggi dari keinginan Ben Holt sendiri. Jika perusahaan atau pledge ini tidak mau bayar 5% lebih tinggi, maka
perusahaan sebaiknya memilih opsi dengan exercise price 0,00756 ini. Namun tentu saja opsi ini tuh punya kelemahannya sendiri. Karena pada tingkat premiumnya yang lebih tinggi dari exercise price-nya sebesar 2%. Yang ketiga, jika perusahaan ini lebih memilih tingkat premium yang lebih rendah, maka opsi dengan exercise price yang 0,00752 USD ini merupakan pilihan yang sangat bagus gitu. Tapi pilihan ini juga harus membayar 10% di atas spot price gitu. Yang mana hal ini menunjukkan perusahaan harus membayar 5% di atas rencana sang CFO. Kalau kami bisa menyarankan untuk menggunakan call option dengan exercise pilihan kami, yaitu mungkin yang di 0,00756 ini. Mengapa? Karena menurut kami biaya yang dikeluarkan akan masih tetap rendah, mengingat call option dengan exercise price 0,0792 USD ini memiliki tingkat exercise price yang 2 kali lebih tinggi daripada yang diinginkan. Nomor 2, haruskah Blitz memperbolehkan posisi daripada yen tidak terlindungi atau unhedged? Menurut kami, gitu, berkaca dari sistem atau nilai yen yang masih fluktuatif, ini akan sangat mempengaruhi Blitz sendiri untuk melakukan hedging gitu loh, untuk memilih hedging. Nah, hal ini dilakukan agar tidak mengganggu keuangan dari Blitz jika sewaktu-waktu terjadi sesuatu terhadap mata uang yen, entah naik, entah turun, pasti akan memberikan akan sangat mempengaruhi laba dari Blitz sendiri kan. Nah, jika perusahaan ini tidak mau melakukan hedging, maka opsi lain dengan melakukan kontrak derivatif atau future kontrak yang bisa menjadikan opsi. Diasumsikan terdapat beberapa spekulator yang ingin mencoba menanamkan modal pada ekspektasi mereka atas pergerakan yen selama 2 bulan. Antara tanggal pemesanan dan pengiriman dengan membeli atau menjual yen future saat ini dan membeli yen pada future spot rate. Berdasarkan informasi tersebut, apa ekspektasi pada tanggal pemesanan dari yen spot rate dengan tanggal pengiriman? Jika kita hanya ingin melakukan spekulasi mengenai pergerakan yen, maka ekspektasi dari future spot rate akan sama dengan future rates. Gitu. Bila spekulan membeli yen pada future now untuk mengharapkan yen terdepresiasi, maka spekulan bisa melakukan atau bisa membeli yen pada future rate dalam jangka waktu 2 bulan dan akan menjual pada spot rate yang berlaku. Nah, kalau misalnya banyak spekulan yang melakukan hal yang sama, gitu, maka future rate dan akan memberikan tekanan gitu pada mata uang tersebut sehingga mengalami penurunan pada future spot rate-nya. Nomor 4, asumsikan bahwa perusahaan membagikan konsensus pasar dari future yen spot rate dengan ekspektasi dan keputusan perusahaan yang mengambil keputusan dengan basis biaya atau cost basis. Apa yang menjadi pilihan yang paling optimal? Tentu pilihan yang terbaik adalah dengan membeli suatu produk derivatif atau future contract. Pembelian kontrak derivatif ini akan memakan biaya sebesar 86.400 USD. Itu kita dapat dari future rates 0,006912 dikalikan utang dagang Jepang yen yaitu senilai 12.500.000 sebagai biaya yang pasti pada tanggal pengirimannya. Jika tidak melakukan hedging, maka pergerakan dari yen antara tanggal pengiriman dan pemesanan dapat berpotensi membuat ketidakpastian gitu. Jadi ada yang fluktuasi biaya bisa membuat harganya juga berubah. Selain itu, instrumen call option juga menunjukkan nilai yang lebih tinggi daripada kontrak derivatif. Akankah pilihan yang dibuat sebagai strategi hedging pada pertanyaan keempat akan menjadi alternatif dengan biaya terendah? Dalam hal biaya actual cost, mengapa atau mengapa tidak? Tentu pilihan yang dipilih dari nomor 4 itu, yaitu pembelian kontrak derivatif memang bukan pilihan yang paling murah atau paling terendah biaya aktualnya. Tapi jika perusahaan ingin memiliki kepastian terkait jumlah uang yang akan dibayarkan, maka pilihan kontrak derivatif merupakan pilihan yang paling baik. Kenapa? Karena pilihan ini akan terhindar dari harga fluktuasi, sehingga harganya itu bisa tetap sama
dari pembelian atau pemesanan sampai pengiriman barang itu harganya tidak terpengaruhi oleh fluktuasi pertukaran uang. Nah, namun perusahaan jika pilih ini itu bisa kehilangan yang namanya cost advantage. Jika yen mengalami depresiasi pada tanggal pengiriman, kan kita bisa mendapatkan keuntungan yang lebih gitu. Nah, dengan opsi untuk tidak melakukan hedging dan menggunakan option dapat memberikan kepastian bagi perusahaan untuk melakukan fleksibilitas untuk membeli yen pada spot rate yang tidak dimiliki oleh kontrak derivatif. Sekarang asumsikan bahwa seorang analis keuangan menetapkan bahwa standar deviasi historis dari yen adalah sekitar 0,0005 USD dolar. Dari penilaian analisis, ia percaya bahwa tingkat dari future spot tidak akan melebihi 2 kali standar deviasi di atas spot rate pada tanggal pengiriman. Dan juga diasumsikan bahwa harga future tetap berada pada tingkatnya saat ini, yaitu pada 0,006912 USD. Berdasarkan ekspektasi pada future spot rate, lindung nilai apakah yang paling optimal untuk perusahaan? Nah, dengan standar deviasi yang meningkat hingga 2 kali, maka kita bisa simpulkan rumusnya yaitu 0,006912 USD ditambah 2 dikalikan standar deviasinya atau historis yen-nya itu 0,0005 USD. Nah, jadi kita bisa dapat menjadi 0,007912. Nah, unhedged, kita pakai unhedged, itu spot rate-nya jadi 00 tadi, yang 7912, dan utang dagangnya menjadi 12.500.000 kan, tetap kan. Nah, lalu kalau misalnya kita mau ubah konversi menjadi USD, kita kalikan 0,007912 itu kalikan 12.500. Maka kita dapatkan totalnya 98.900. Jika kita menggunakan kontrak derivatif, maka biaya tidak akan terpengaruhi oleh standar deviasi. Jadi biaya akan tetap sebesar 86.400.